Namaku Rian. Aku bukan anak paling pintar di kelas, bukan juga yang paling rajin. Tapi hidupku berubah karena satu orang, seorang guru, yang menjadi pahlawan dalam hidupku. Namanya Bu Lestari. Ia mengajar bahasa Indonesia di sekolahku, tapi yang ia ajarkan lebih dari sekadar kata dan kalimat. Ia mengajarkan kehidupan. Hari pertama aku masuk kelasnya, aku datang terlambat. Rambutku acak-acakan, bajuku keluar, dan aku merasa tak ada yang peduli. Guru-guru lain sering mengabaikanku. Tapi Bu Lestari, ia menatap mataku, bukan dengan marah, tapi dengan rasa ingin tahu. Rian, kamu sudah sarapan? Tanyanya lembut, bukan marah karena aku telat. Aku menggeleng. Dan saat itulah, untuk pertama kalinya, aku merasa diperhatikan. Sejak hari itu, Bu Lestari selalu menyapa aku setiap pagi. Dan yang paling mengejutkan, ia tahu aku pintar menulis. Saat itu aku belum tahu, tulisan-tulisanku di buku harian, yang penuh coretan dan kata-kata acak, diam-diam dibaca oleh Bu Lestari. Ia bilang, tulisanmu punya nyawa, Rian. Kau hanya perlu percaya pada dirimu sendiri. Aku tertawa waktu itu. Mana mungkin tulisan seperti itu bisa berarti apa-apa. Tapi Bu Lestari membuktikannya. Ia daftarkan aku ke lomba menulis tingkat kota. Ia bantu koreksi, ia dampingi latihan, dan bahkan ia pinjamkan laptop dari ruang guru karena aku tidak punya. Dan tahukah kamu, aku menang juara 2. Itu adalah pertama kalinya aku berdiri di atas panggung, disorot lampu, disambut tepuk tangan. Tapi yang paling berkesan, adalah saat aku turun panggung dan melihat Bu Lestari berdiri di pojok ruangan. Matanya berkaca-kaca, ia tidak berteriak bangga, ia hanya tersenyum, dan meletakkan tangannya di dadanya. Seolah berkata, aku tahu kamu bisa. Sejak itu, aku berubah. Aku lebih percaya diri. Aku mulai aktif di kelas. Aku bahkan jadi ketua kelompok belajar. Semua karena satu hal, seseorang percaya padaku lebih dulu. Tapi hidup tidak selalu seperti cerita bahagia. Beberapa bulan sebelum kelulusan, Bu Lestari jatuh sakit. Kami tak melihatnya di kelas. Tak ada lagi sapaannya, tak ada lagi senyum paginya. Hingga suatu hari, kepala sekolah masuk ke kelas dan memberitahu kami. Bu Lestari telah tiada. Tangis tak terbendung. Bahkan siswa yang jarang berbicara ikut menangis. Di situ aku sadar, bukan hanya aku yang merasa Bu Lestari adalah pahlawan. Ia adalah pelita untuk banyak jiwa yang nyaris padam. Sekarang, aku sudah dewasa. Aku menulis buku, menjadi pembicara di seminar, dan membimbing anak-anak yang merasa mereka tak punya arah. Dan setiap kali aku diminta berbagi cerita sukses, aku hanya berkata, saya hanya anak biasa, yang pernah dipercayai oleh guru luar biasa. Bu Lestari mungkin sudah pergi, tapi warisannya tetap hidup di dalam diri kami. Dia bukan pahlawan yang memakai jubah. Tapi dia adalah pahlawan yang memakai kapur tulis dan hati. Terima kasih, Bu Lestari. Engkaulah guru pahlawanku.